Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Halo, apa kabar pendengar Pota? Loh, kok suaranya beda ya? Ya, akhirnya setelah sekian lama kembali lagi bersama saya Rafiq Arifin dari program studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Angkatan 56. Ya, sudah lama sekali ya saya tidak menjadi pembawa podcast. Dan mungkin untuk kedepannya kami akan menghadirkan wajah-wajah baru yang akan membawakan Pota edisi kedepannya. Dan akhirnya kita sudah berada di penghujung bulan Februari. Tidak terasa sekali ya, 2021 sudah kita lewati selama 2 bulan. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada para pendengar sekalian karena masih bisa survive dan konsisten memperjuangkan apa yang dicita-citakan. Walaupun makin hari makin berat ya hambatan dan tantangannya. Tapi itu merupakan sebuah kesempatan kita untuk terus mempush limit kita, mengupgrade diri, serta ya semakin hebat lagi ya, dan memiliki kompetensi yang lebih. Dan karena kita berada di penghujung bulan Februari, tentu saja ini menjadi Pota edisi terakhir di bulan ini. Pada beberapa hari yang lalu, kami sudah melakukan survei rekomendasi mengenai topik-topik dan narasumber yang ingin dihadirkan pada Pota. Dan tentu saja saran-sarannya sangat menarik. Pada bulan depan, kami akan mencoba brainstorming mengenai segala masukan yang tertampung supaya Pota ini semakin baik lagi ke depannya. Karena hari ini masih bulan Februari, tentu saja topiknya masih seputar after college. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita pada hari ini yang akan membahas seputar gimana sih rasanya setelah lulus dari masa perkuliahan. Mungkin ini juga akan membantu bagi para pendengar sekalian yang masih menjalani perkuliahan untuk tahu bagaimana kehidupan setelah masa perkuliahan selesai. Hari ini bintang tamu kita sangat spesial karena beliau merupakan salah satu lulusan dari program studi Ekowisata Angkatan 53. Siapa sih yang tidak tahu program studi Ekowisata yang selalu menggemakan jargon andalannya satu rasa, satu asa, Korsa Ekowisata. Konon katanya beliau juga merupakan orang yang sangat cinta dengan budaya Indonesia dan terus berusaha melestarikannya. Baik, kita langsung saja panggilkan Kak Danang. Halo Kak Danang. Ya, halo Rofik, apa kabar nih? Wah, baik Kak. Oke Kak, sebelumnya untuk biar kita lebih enak lagi, kita kenalan dulu ya Kak. Boleh, langsung kenalan aja nih. Iya, kenalan aja Kak. Ya, halo semuanya pendengar Pota ya, podcast apa nih kepanjangannya? Podcast Likista. Oke, podcast Likista. Ya, halo semuanya, salam kenal. Nama saya Danang. Saya dari Ekowisata 53. Beda jauh ya umurnya kayaknya. Udah 2 tahun lalu saya lulus dan sekarang bekerja sebagai tenaga pendidik. Saya jadi kampus ya. Kalau misalnya teman-teman tahu, saya sebagai asisten dosen di Ekowisata dan juga lagi mengerjakan beberapa proyek tentang ekowisata juga. Seperti itu sih. Salam kenal semuanya. Wah, keren sekali sih Kak Danang ini mengabdikan dirinya untuk menjadi tenaga didik di sekolah vokasi ya. Oke, saya jadi agak kepo nih. Jadi kesibukan kakak sekarang yang sedang dijalani itu apa saja ya Kak tadi? Oke, kalau kesibukan sekarang yang pasti tetap jadi ini ya, asisten dosen mungkin karena perkuliahan sekarang online jadi tidak terlalu sibuk seperti biasanya sepertinya. Misalnya masuk kelas ataupun mengajar seperti biasanya, ya hanya sekedar mengajar asisten dosen via Zoom aja seperti itu ya. Tiap hari mungkin itu, lalu juga sekarang lagi mengerjakan beberapa proyek ekowisata juga, lagi mengembangkan salah satu agrowisata di Kota Sukabumi. Lalu juga saya bekerja sebagai director dan juga tim leader di produksi film Hutan Pustaka di IPB Dramaga. Dan juga satu lagi, ya saya sebagai tim leader juga sebagai pemasaran hutan kota ataupun proyek pemerintah di Kota Sukabumi. Itu aja sih paling. Waduh, itu terbilang sangat produktif sekali ya. Itu punya banyak sekali kesibukan yang sedang jalani. Apalagi kan sekarang sambil menjadi ahli tenaga didik ya, sambil mengajar anak-anak mahasiswa juga. Karena kan katanya kalau kita mengajar juga akan semakin erat ya, ilmunya ke kepala kita. Ya, seperti itulah ya. Sambil belajar, sambil berbagi ilmu juga lah, kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, kondisi kehidupan antara masa kuliah dengan masa setelah kuliah itu beda gak sih? Apa lebih sulit atau lebih mudah?
Terus apakah sudah sesuai dengan ekspektasi kakak semenjak kakak menjadi mahasiswa? Oke, kalau ditanya ekspektasi, misalnya perkuliahan dan juga setelah after college ya, setelah kuliah itu pasti sangat berbeda ya, Rofik ya. Soalnya yang pertama, kalau kuliah itu kita kan tujuan utamanya ya kita mencari ilmu kan ya, mencari ilmu dan juga tujuan utamanya kita mendapatkan nilai seperti itulah ya kalau kasarnya. Misalnya kita kuliah ngerjain tugas praktikum, kita nggak tahu nih tugas praktikum ini tujuannya untuk apa, tapi sebagai misalnya pemenuhan tugas aja biar nilai kita nggak jelek-jelek amat gitu ya di IPK ataupun nanti nih setelah dapat transkrip nilai pas lulus gitu lah ya. Mungkin kalau misalnya waktu kuliah tanggung jawabnya hanya cuma sebagai itu aja gitu kan ya. Kita pemenuhan tugas, terus kita melaksanakan apa yang dikatakan dosen, asisten, misalnya praktikum, kalau SP kan kita praktikumnya banyak banget ya, misalnya SP, terus bisa pengabdian ke masyarakat juga, misalnya nanti waktu tugas akhir di ekowisata kita ada pengabdian ke masyarakat juga, karena ya kita ekowisata pasti melibatkan tentang masyarakat juga, seperti itu dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya ditanya setelah kuliah, ya pasti bebannya lebih bertambah lagi, seperti itu. Karena di sini kalau misalnya udah kuliah kan tanggung jawabnya misalnya menata karir ataupun mencari jati diri yang lebih baik seperti itu ya. Kayak misalnya ilmu-ilmu yang di kuliah itu langsung diterapkan ke dunia kerja kayak gitu. Jadi tanggung jawabnya pun berbeda karena memang tingkatannya pun berbeda seperti itu. Kalau misalnya kerja ya pasti tanggung jawabnya lebih ke segi ekonomi, misalnya segi mental, misalnya dari segi pola pikir dan lain sebagainya, itu pun pasti berubah karena kita sedang menyusun nih hidup untuk yang lebih baik kayak gitu kalau kerja ya. Tadi apa lagi pertanyaan tuh saya lupa. Apakah lebih sulit lebih mudah? Oke, lebih mudah tergantung melihat dari aspek mana dulu. Kalau misalnya lebih mudah, kalau misalnya kalian bekerjanya di bidang yang sesuai kalian sesuai dengan bidang kuliah misalnya ya, itu pasti lebih mudah karena ilmunya pun pasti tertera gitu, pasti neret gitu kan ya sama dunia kerja gitu. Kalau saya sih karena kerja di kampus ya, maksudnya karena kerja sebagai asisten dosen, yang pasti lebih mudah juga karena itu merasa semua mata kuliah yang sudah saya pelajari sekarang diajarkan ke para mahasiswa kayak gitu. Dan juga beberapa macam misalnya pekerjaan-pekerjaan yang lain misalnya ya, bagian tim konservasi, misalnya bagian tim pariwisata dan lain sebagainya, kehutanan dan lain sebagainya. Ya kalau misalnya menurut mereka cocok ataupun mereka sukai gitu ya, pasti merasa cocok aja gitu lulus langsung kerja di bidang yang sudah ditentukan. Itu aja sih paling. Ya ini kan katanya mahasiswa tuh selama menjadi kuliah tuh ya kayak sulit aja gitu ya, masa-masanya banyak banget mata kuliahnya atau apalah gitu. Kan penasaran nih ada yang lebih mengerikan gak sih dari masa kuliah gitu ya? Iya. Kalau misalnya ada mahasiswa yang kayak gitu, biasanya kalau di saya ya, kalau misalnya di ekowisata suka dibalikin nanya lagi. Ini kuliah belum ada apa-apanya dibanding nanti kalian setelah lulus kuliah itu bagaimana. Kayak gini deh Fik ya, kalau misalnya kita kan D3 nih ya kalau lulus ya. Di Indonesia nanti lulusan D3 misalnya sekarang yang mau lulus angkatan berapa tuh? 55 yang sekarang sudah nyusun tulisannya. Iya, 55. D3 tuh di seluruh Indonesia itu lulusannya berapa ribu, lo bayangin deh gitu. Maksudnya daya saing tiap individunya, daya saing tiap predikat kampusnya, walaupun kita salah satu kampus terbaik tapi juga banyak sekali saingan-saingan yang lain gitu di perusahaan ataupun di dunia kehidupan yang lainnya gitu loh maksud saya. Jadi kalau misalnya banyak yang ngeluh tentang kuliah, mata kuliahnya banyak, ini segala macam, ya itu diterimain aja gitu. Nanti bakalan ada manfaatnya setelah kalian lulus kayak gitu. Karena setelah lulus semakin banyak kalian belajar, semakin tahu juga akan dunia gitu. Kasarnya gitu lah ya. Iya. Semakin tahu tentang dunia ya, semakin tahu juga tentang wawasan-wawasan yang lain. Jadi ya di-enjoyin aja, diterimain aja. Apalagi kan kalau vokasi sekarang sistemnya paket ya, nggak ada pakai SKS atau KRS-an gitu, nggak ada ya. Maksudnya paket ya, kita semester 1 misalnya dapatnya mata kuliah semester 1 semua gitu, udah dipaketin semua. Ya itu diterimain aja, kasih performa terbaik juga kalau misalnya masa kuliah gitu loh ya. Kadang gini, jadi ngerembet juga nih ya. Kadang gini kalau mahasiswa tuh kan kalau kuliah itu ya udah deh gitu, maksudnya kuliah ya belajar doang gitu, padahal selama kuliah itu masih banyak yang bisa digali sama teman-teman semua gitu. Yang pasti aktualisasi diri kalian juga harus bisa bagus di sini gitu, yang dimana misalnya ada mata kuliah apa ya kaitkan sama kehidupan kalian gitu. Kalau misalnya saya di ekowisata itu biasanya saya suka memberikan contoh di kehidupan nyata gitu, misalnya di beberapa mata kuliah. Jadi tujuannya mahasiswa itu tahu kayak misalnya
oh mata kuliah ini tuh tujuannya untuk mengetahui ini, oh ternyata implementasi di kehidupan nyata tuh seperti ini, ataupun di dunia kerja itu seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi ya aktualisasi diri terhadap mata kuliah itu, dan implementasinya nih nanti setelah kuliah itu harus mulai difikirkan juga gitu. Jadi ya nggak asal kuliah nih. Saya juga kadang suka kesel nih Pik ya, kalau misalnya lihat kuliahnya tuh asal-asalan, atau misalnya kuliahnya tuh aduh cuma memenuhi tugas dan nilai doang gitu. Padahal kan di situ banyak sekali yang bisa digali. Ingat juga nih kayak orang tua pun ya membiayai kalian gitu untuk kuliah yang dibilang nggak murah loh kuliah itu, apalagi di salah satu kampus yang ternama kayak gini gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan. Selagi ada kesempatan ya kenapa nggak digali dan kenapa nggak dicoba kayak gitu. Ya berarti kita memang harus benar-benar mengaktualisasikan diri dan mencari kemanfaatan lah dari setiap mata kuliah itu ya. Jadi bukan hanya belajar dan dapat nilai. Mungkin ini yang buat pertanyaan selanjutnya, harapan kakak ke depannya apakah akan fokus memperdalam karir atau ada niatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Oke, kalau ditanya kayak gitu ya, yang pasti untuk sekarang lebih fokus ke karir dulu deh gitu. Kalau misalnya untuk pendidikan ya pasti setiap orang, siapa sih yang nggak mau untuk melanjutkan pendidikan gitu loh ya. Karena ya pendidikan itu salah satu modal untuk kalian mengetahui segala macamnya tentang dunia. Itu balik lagi sih yang kata saya tadi. Jadi kalau misalnya berhenti doang di sini nih, jangan ngerasa cukup gitu. Karena ya saya sendiri ngerasa ya belum cukup untuk lulus sebagai ahli madya gitu. Apalagi di bidang saya di ekowisata sendiri itu kita belajar untuk D3 itu sangat ilmu dasarnya sangat banyak sekali. Kita disebut kalau ekowisata sendiri itu kita menyebutnya multidisiplin ilmu. Karena saking banyaknya kita pelajarin, jadi untuk spesifikasi mata kuliah ataupun pembahasan-pembahasan itu perlu pendalaman materi lagi. Jadi saya rasa ya kalau menurut saya sambil meniti karir nih ya, sambil nanti juga insya Allah beberapa tahun lagi saya akan melanjutkan kuliah lagi gitu, pendidikan saya gitu. Ya, semoga harapannya selalu tercapai ya Kak. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah kondisi pandemi ini menjadi hambatan yang berarti buat kakak, terutama dalam meniti karir? Yang pasti kalau kendala ya sangat berpengaruh ya, karena bukan saya doang tapi semua aspek pun sangat berpengaruh gitu loh ya. Karena saya bekerja di bidang pendidikan ya, pendidikan itu ya di kampus-kampus lagi gitu. Jadi kan kalau misalnya di kampus, apalagi kita ya sebagai mahasiswa D3 itu terkenalnya ya, bukan terkenal lagi sih, memang seperti itu. Misalnya kuliah kita 50 menit, sisanya ya bisa seharian gitu kita praktikum mengenai apa yang akan dipraktikumkan gitu di mata kuliah itu. Yang pasti sangat terkendala. Misalnya ada mata kuliah yang benar-benar harus ke lapang, atau misalnya mata kuliah yang benar-benar harus ada implementasinya nih agar mengerti substansinya ini dan lain sebagainya. Dan kita sekarang setelah pandemi ya semuanya berubah metode, tapi metodenya berubah, tapi tujuannya itu tetap harus sama, dan itu yang bikin pusingnya ya, yang bikin susahnya itu seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya masa pandemi ini beberapa goals dari beberapa mata kuliah yang saya pegang terutama ya itu tidak mencapai apa yang ditujukan gitu. Misalnya karena pandemi ini jadi kelapangnya ya cuma sekitar rumah, misalnya pengamatannya, atau misalnya pengerjaannya itu jarak jauh kan juga susah nih untuk berhubungan langsung gitu ya, untuk mengetahui oh ternyata mengajarkan ini segala macam itu kan juga susah kayak gitu. Nah kalau di luar itu untuk yang asisten dosen ya, kalau misalnya untuk pekerjaan saya yang lain juga sangat terhambat sekali. Jadi karena saya di bidang ekowisata yang pasti juga kita ada pelayanan jasanya atau pelayanan kepada orang-orangnya kayak gitu ya. Misalnya saya bekerja di hutan kota, yang program hutan kota ini ya sempat terhenti karena ya pandemi ini. Jadi kita merencanakan program rekreasi untuk hutan kota, ya siapa yang mau datang kalau misalnya di pandemi seperti ini kayak gitu. Karena ya melihat dari protokol kesehatan yang ada dan lain sebagainya, tidak mengharuskan ataupun tidak memperbolehkan ada orang-orang yang berkerumun dan lain sebagainya seperti itu. Yang pasti sangat berdampak sekali, Vic. Karena ya balik lagi, semua pasti berdampak, tapi kalau misalnya pekerjaan saya itu pasti sangat berdampak sekali. Kalau sekarang sih sudah mulai adaptasi ya, jadi beberapa pekerjaan mungkin tidak full seperti biasanya mengerjakan tatap muka ataupun mengerjakan praktikum seperti biasa dan lain sebagainya. Dan sekarang sudah mulai adaptasi nih, oh ternyata diporsir seperti ini. Ya balik lagi,
karena sudah beradaptasi dengan keadaan, jadi ya mau tidak mau juga melakukan hal seperti itu gitu. Mungkin pekerjaan yang lain pun sama seperti lulusan-lulusan ekowisata yang lain ya, karena lulusan ekowisata pun bekerjanya yang banyak di bidang pariwisata gitu kan ya. Misalnya di bidang pariwisata kan pasti orang berlibur, orang berekreasi, orang berwisata gitu. Dan sekarang kan pandemi ini tidak memperbolehkan orang-orang untuk berkerumun. Nah pasti sangat berdampak sekali. Misalnya teman-teman saya yang satu angkatan dengan saya yang bekerja di bidang pariwisata pun sangat banyak sekali teman-teman yang dirumahkan dan lain sebagainya seperti itu. Yang jadinya teman-teman saya yang bekerja di bidang pariwisata ataupun yang bekerja di bidang konservasi atau kehutanan ya banyak yang dirumahkan ataupun bekerja dari rumah. Tapi dengan hasil yang tidak maksimal seperti itu, yang kurang maksimal bukan tidak, yang kurang maksimal dengan apa yang diharapkan kayak gitu. Berat juga ya. Tapi ya apapun hambatannya, life must go on ya. Jadi ya kita harus berdamai dengan keadaan dan selalu adaptasi dengan. Kalau kata lagu BTS tuh kayak gitu lah ya. Life must go on. Life must go on ya. Yes. Oke Kak, ini pertanyaan selanjutnya. Tips bagi mahasiswa yang sebentar lagi akan lulus di bangku perkuliahan dari Kakak sendiri, bagaimana nih tipsnya? Tips ini sedikit cerita juga nggak apa-apa kali ya. Soalnya jangan sampai ada hal-hal yang tidak terulang gitu loh ya untuk para mahasiswa. Di EKW ya atau ekowisata, karena kita tuh benar-benar padatnya tuh benar-benar kita kalau praktikum tuh nggak main-main gitu loh ya. Kalau misalnya dulu ya sebelum pandemi itu benar-benar kalau kita disuruh ke Curug, jadi Curug di kota Bogor ya mana sih yang ada gitu kan, nggak ada ya. Kita langsung ke kabupaten, kadang bisa sampai ke perbatasan Banten misalnya, ke daerah Sukabumi dan lain sebagainya ya, karena sejauh itu kita semaksimal itu untuk melaksanakan praktikum kayak gitu loh ya. Dan sekarang lagi pandemi tidak bisa nih melakukan hal-hal seperti itu. Misalnya kita melaksanakan ya hal-hal yang misalnya bisa studi literatur dan lain sebagainya kayak gitu. Nah untuk yang mau lulus kan sekarang lagi pada PKLTA nih, ekowisata tuh PKLTA-nya kurang lebih 3-4 bulan karena lama ya. Karena ya dilihat dari substansinya, kalau ekowisata sendiri itu tidak bisa nih dilakukan 1-2 bulan karena kita identifikasi sumber daya wisata dulu dan lain sebagainya, itu butuh proses yang lama juga seperti itu. Untuk para yang mau lulus nih, kan nanti pasti ada di lapangan itu tidak full semua di lapangan ya, misalnya ada hari-hari kosong dan lain sebagainya. Ya mulai coba untuk susun CV menurut saya, mulai coba untuk ikut magang dan lain sebagainya, karena setelah saya lulus saya tidak mengalami hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jangan sampai hal-hal yang saya lakukan dulu itu bukan tidak diperkenankan ya, maksudnya bisa digunakan gitu untuk teman-teman kayak gitu. Setelah saya lulus, saya alhamdulillahnya langsung masuk ke tim asisten waktu itu. Jadi saya sambil yudisium, saya sambil menjadi asisten dosen dan lain sebagainya. Nah untuk teman-teman yang lain, coba mulai ikut magang gitu. Magang itu ya susah sih kalau misalnya teman-teman untuk lulus terus dapat pekerjaan itu pasti sekian persen kemungkinan gitu untuk bisa langsung kerja, karena beberapa tempat pekerjaan apalagi sekarang pandemi itu pasti banyak yang menginginkan fresh graduate tapi minimal ada beberapa tahun experience untuk pekerjaan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan menurut saya itu coba dulu untuk magang, apapun pekerjaannya, misalnya nggak sesuai dengan bidang ataupun nggak sesuai dengan pariwisata atau konservasi, menurut saya ikut dulu aja deh gitu, biar cari pengalaman dulu nih buat kalian, dan cari magang yang juga magangnya yang berkualitas gitu. Jangan sampai ikut magang yang magang-magang biasa aja gitu. Kalau saya sih dulu karena orientasi saya untuk karir ya, untuk lulus tuh waktu dulu. Jadi saya waktu asisten dosen itu karena ada uang lelahnya ya gitu biasanya. Jadi setelah lulus tuh yang cari yang ada uangnya buat kalian juga gitu, buat kalian diri sendiri kalian juga gitu. Jadi ikut magang, terus ikut pelatihan-pelatihan ataupun proyek-proyek dosen pun ikut dulu aja gitu. Karena itu salah satu pengalaman kalian gitu dan lain sebagainya. Dan mungkin kebanyakan gini ya, dari teman-teman yang sudah lulus ataupun yang sudah menyelesaikan perkuliahannya atau SKS-nya gitu loh ya di kampus, kebanyakan mereka tuh pada keasikan liburan gitu, keasikan liburan atau keasikan ya rebahan ataupun istirahat dan lain sebagainya. Ya menurut saya itu dikurangi deh sekarang gitu. Sekarang lagi pandemi ini lagi susah, ya kalian jangan bikin susah banyak orang deh gitu. Mendingan kalian cari kerja ataupun cari kegiatan yang lain yang bermanfaat gitu menurut saya. Jadi
setelah lulus kalian juga aktualisasiin diri di CV, terus misalnya latihan-latihan, misalnya ada pelatihan-pelatihan ataupun proyek-proyek dosen pun banyak sekarang yang minta bantuan kepada mahasiswa, ikut dulu aja biar cari tahu pengalaman-pengalaman yang lain gitu. Jangan sampai kalian nanti pas lulus ya udah bawa ijazah doang gitu. Jadi pengalaman-pengalaman pasca kampus ataupun di luar dari kegiatan kampus itu kurang, ya itu juga susah gitu. Ini pengalaman-pengalaman saya yang bukan penyesalan ya, yang kenapa sih saya nggak melakukan itu waktu dulu gitu. Walaupun saya menjadi tim asisten, tapi bisa loh gitu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa berhubungan dengan meningkatkan kemampuan diri kita gitu sih. Berasa kuliah ya kalau saya. Jadi istilahnya tuh kita jangan sampai lulus tuh menjadi barang mentah gitu ya. Setidaknya kita sudah setengah matang atau punya beberapa pengalaman ya, supaya ya CV kita lebih ramai lagi, punya banyak sekali pengalaman magang, sehingga ya kita lebih mudah lagi gitu ya buat mendapatkan pekerjaan gitu ya Kak. Iya, benar banget. Karena ya dilihat lagi yang tadi ya, kalau misalnya kalian lihat nih lowongan pekerjaan misalnya, kecuali kalau kalian yang ingin memulai bisnis atau membuka apalah segala macam gitu. Kalau misalnya kalian yang ingin dapat pekerjaan gitu ya, dilihat aja nih CV-CV yang lain ataupun hiring misalnya dan lain sebagainya. Kebanyakan yang minimal itu ada year experience-nya gitu, 1 year experience atau 2 years experience dan lain sebagainya. Ya itu, karena sekarang lowongan pekerjaan pun ya semakin sedikit gitu, apalagi untuk di bidang ekowisata sendiri, pariwisata sama kehutanan sangat minim sekali untuk saat ini ya, karena mungkin untuk kalau misalnya sesudah pandemi mungkin banyak lagi dan lain sebagainya. Jadi ya jangan milih-milih dulu deh gitu untuk sekarang, mendingan cari kerjaan yang walaupun nggak sesuai sama minat kalian, ini segala macam, jangan dulu pilih-pilih, mendingan ikut dulu aja. Ya alhamdulillah kan, maksudnya nggak ada ruginya juga kalian punya pengalaman di bidang yang kalian nggak inginin, jadi kalian juga tahu nih wawasan kalian kebuka dan lain sebagainya gitu sih. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pesan-pesan Kakak untuk para pendengar nih, pendengar Pota secara umum, apa nih Kak? Pokoknya jangan ini sih, kalau saya memindset diri saya itu jangan ngeluh tentang keadaan atau dan lain sebagainya gitu. Karena dengan kata mengeluh aja itu udah jadi hal yang buruk gitu dalam hidup kalian gitu. Semakin kalian menempatkan diri tentang insecure atau mengeluh kali ya, semakin buruk juga tentang keadaan diri kalian gitu. Jadi ya tetap semangat aja. Karena menyemangati diri kalian pun kan beda-beda ya, tergantung dari orangnya. Kalau misalnya kalian suntuk misalnya dan lain sebagainya, langsung bangkit, ya kira-kira apa nih yang cocok buat saya gitu. Ini ya, sempat waktu awal-awal pandemi, karena itu culture shock banget ya, dari yang awalnya kerja tiap hari gitu, sekarang langsung di rumah, dan waktu itu kebetulan lagi libur juga, terus ada beberapa kerjaan saya yang dirumahkan juga gitu. Dan itu sempat jadi salah satu itu ya, kayak depresi sesaat gitu aja. Dan saya coba untuk misalnya menanam bunga dan lain sebagainya, dan sayuran, terus saya jual dan lain sebagainya. Oh ternyata ada nih peluang di sini dan lain sebagainya. Jadi coba-coba yang baru dulu aja. Dan sekarang buat pendengar-pendengar yang lain, ya usahakan kalian memiliki produktivitas sehari-hari, yang dimana produktivitasnya pun bermanfaat bagi diri kalian sendiri dan juga lingkungan yang sekitar kalian juga gitu. Sekarang keadaannya lagi susah, jangan makin bikin orang susah, kayak gitu aja. Tuh, dengerin tuh para pendengar Pota. Jadi sekarang kondisi lagi susah, jadi jangan bikin susah lagi gitu. Dan selalu semangat gitu walaupun kita lagi berada di masalah susah. Ya, Kak, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir ya. Satu kata untuk Likista. Fighting aja deh, semangat terus. Oke. Kayak orang tua. Oke, pertanyaan barusan merupakan pertanyaan penutup podcast edisi kali ini, dan tak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara mengingat waktu yang terbatas. Terima kasih kepada Kak Danang yang telah menyempatkan hadir pada podcast kali ini. Ada satu hal yang menarik bagi saya dari kata-kata Kak Danang, yaitu kita harus bisa mengaktualisasikan diri selama di masa perkuliahan dan lulus dengan mengantongi berbagai pengalaman, tidak kalah oleh keadaan, dan mencari celah untuk selalu produktif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oh ya Kak, Likista punya jargon nih. Jadi kiranya Kakak Danang berkenan, kita suarakan jargon Likista ya. Jika saya bilang Likista, Kakak bilang salam reaksi alam pariwisata Indonesia.
Boleh. Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Danang yang telah menyuarakan jargon Likista. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para pendengar Pota yang telah mendengarkan podcast ini sampai tuntas ya. Dan jangan lupa untuk tetap follow up akun Instagram Likista yaitu @likistaipb serta subscribe channel YouTube Himafo Likista IPB. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Sekian dari saya Rafiq Arifin. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.